Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bersama saya Pendeta Sonita Siahaan dalam Tekwa Ministry. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik. Kenapa manusia diciptakan Allah dari debu dan tanah? Topik yang menarik ini kita akan bahas, kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa manusia diciptakan Allah dari debu dan tanah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita lihat dalam King James Version, dikatakan, "And the Lord God formed man on the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebelum kita membahas hal ini, kenapa manusia diciptakan Allah dari debu tanah, kita tidak bisa menjawab langsung seperti itu. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Bicara tentang manusia yang diciptakan Allah dari debu dan tanah, itu tidak terlepas daripada saat Allah menciptakan alam semesta ini. Itu tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 25. Bapak Ibu bisa membaca itu di rumah. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 25. Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai dengan hari kelima. Bisa dibaca di rumah. Nah, di ayat yang ke-26, barulah manusia diciptakan. Nah, kita mau melihat, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menciptakan malaikat terlebih dahulu. Sebelum manusia diciptakan, malaikat itu sudah diciptakan Tuhan terlebih dahulu. Di dalam firman Tuhan, Nehemia 9 ayat 6. "Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu." Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang menarik kalau kita membaca kisah penciptaan ini. Di dalam firman Tuhan, Nehemia 9 ayat 6, dikatakan bahwa Tuhan telah menjadikan langit dan segala langit dengan segala bala tentaranya. Artinya, di situ Tuhan sudah menciptakan malaikat sebelum manusia itu diciptakan. Nah, pada waktu malaikat itu diciptakan Tuhan, dia berada di mana? Dalam Yeskiel 28 ayat 12 dan 17 dikatakan demikian firman Tuhan. "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Ada yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat Krub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya." 28 ayat yang ke-15 mengatakan demikian firman Tuhan. "Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa." Perhatikan. "Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan Krub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya.
engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas sekali bahwa malaikat diciptakan Allah begitu mendapatkan tempat yang spesial, tempat yang khusus. Bahkan dikatakan engkau di Taman Eden, Taman Allah. Di situ dia ditempatkan malaikat itu. Tetapi ia juga punya free will, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yeskiel 28 ayatnya yang ke-17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi engkau kulempar. Jadi malaikat diciptakan Tuhan terlebih dahulu dari manusia. Dan dia berada di taman Allah yang penuh dengan segala sesuatu yang dekat dengan Allah. Yang artinya apa? Di dalam hadirat Allah. Dan dia dikatakan gambar kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah. Tetapi malaikat ini jatuh karena kesombongannya. Kenapa malaikat ini memiliki free will? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu pertanyaan yang menarik atau punya kehendak. Karena dikatakan oleh firman Tuhan dalam Markus 12 ayatnya yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk ciptaannya, yaitu malaikat Tuhan. Saya ulang, firman Tuhan ini bukan hanya untuk manusia yang harus mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, tetapi juga untuk malaikat Tuhan. Nah, dengan adanya kesombongan malaikat yang dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi, maka terjadilah pemberontakan malaikat di sorga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita lihat dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayatnya yang ke-8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua itu, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berarti malaikat itu diciptakan Tuhan di sorga, ditempatkan di sorga, tempat di mana Allah ada di situ. Dan ketika ia memberontak, terjadilah peperangan di sorga antara Mikael dan malaikat-malaikatnya dengan malaikat dan pengikut-pengikutnya yang memberontak. Dan naga besar itu atau si ular tua itu disebut iblis atau Satan. Jadi malaikat yang memberontak ini, begitu ia sombong, ia memberontak kepada Allah, ia disebut iblis atau Satan dan menyesatkan seluruh dunia. Ada yang menarik di sini, Bapak Ibu. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi dari surga ia diciptakan, dan ketika ia berdosa, ia menentang Allah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan pengikutnya. Nah, kita mau melihat ada satu hal yang kita harus ketahui. Bagaimana nasib malaikat yang memberontak atau yang sudah menjadi iblis atau Satan, disebut iblis atau Satan. Ia
akan memiliki hukuman kekal dan tidak mungkin dipulihkan. Saya ulangi sekali lagi. Satan atau iblis yang sudah jatuh ke dalam dosa yang awalnya adalah malaikat, itu tidak mungkin dipulihkan karena ia sudah memiliki hanya satu unsur roh. Bahkan dikatakan dalam Matius 25 ayat 41, firman Tuhan berkata demikian, bahwa nasib mereka nantinya seperti yang firman Tuhan katakan ini. Dan ia akan berkata kepada mereka yang sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Dan ia berkata, itu adalah Yesus yang mengatakan hal itu. Jadi, ke dalam api yang kekal yang sudah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saya mau mengambil dalam terjemahan lama Matius 25 ayat 41. Kemudian raja itu pun akan bertitah kepada mereka, itu yang sebelah kirinya, "Undurlah dari hadapanku, hai laknat, masuklah ke dalam api neraka yang kekal, yang disediakan bagi iblis dan segala pesuruhnya." Jadi tidak mungkin buat malaikat yang memberontak atau yang sudah disebut iblis atau Satan itu dipulihkan Tuhan atau diselamatkan Tuhan. Tidak pernah ada ayat itu. Tuhan mau menyelamatkan malaikat atau iblis, tidak pernah ada. Tetapi ia sudah dihukum Tuhan dan nasibnya akan berakhir ya di dalam neraka dan pengikut-pengikutnya. Dari kisah kejatuhan malaikat inilah, ketika manusia diciptakan Tuhan, maka Tuhan ingin menciptakan manusia itu juga harus mempunyai free will. Tetapi ada yang berbeda, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau ciptakan manusia yang dikatakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei dalam bahasa Latinnya harus mempunyai free will. Sebab apa? Sebab Tuhan mau dipuji, mau disembah, mau dimuliakan itu dari hati yang diciptakannya atau ciptaannya. Kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada yang menarik yang perlu Bapak Ibu dan saya ketahui, bahwa ternyata manusia itu diciptakan dari dua unsur. Yang pertama dari bumi, debu, tanah. Dan unsur roh. Perhatikan ayat ini. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah. Itu unsur dari bumi. Dan yang kedua, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi Tuhan menciptakan manusia memiliki dua unsur. Pertanyaannya, kenapa manusia itu yang diciptakan Allah dari debu tanah itu menggunakan material yang ada di bumi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Sekali lagi, kok bisa digunakan debu tanah sebagai unsur material untuk membentuk manusia itu? Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 2, 9 dan 10, firman Tuhan mengatakan jelas sekali. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpullah air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Perhatikan ada kalimat ini. Dikatakan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering.
Dan yang kering itu dinamai darat. Darat inilah nanti Allah akan menumbuhkan tunas-tunas pohon-pohon. Artinya apa? Ada tanah di situ. Jadi manusia diciptakan Allah dari unsur material, dari bumi, tanah. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi jelas bahwa bukan kebetulan diciptakan manusia itu dari debu tanah. Dan manusia memang mempunyai free will. Dan Tuhan tidak pernah menjadikan manusia itu seperti robot. Kita lihat, apakah tujuan Allah, tujuan Tuhan menciptakan manusia itu? Bukankah untuk memuji, memuliakan namanya? Kita lihat dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kalau Tuhan menciptakan manusia, tanda petik, seperti robot, tidak mungkin robot bisa menyembah, memuji Tuhan dengan segenap hati, atau memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Tetapi Tuhan ciptakan dengan satu free will. Artinya apa? Ingin Tuhan itu dipuji, dimuliakan dengan sukacita, segenap hati, ya, dikatakan dengan sorak-sorai, artinya dipuji dengan seluruh hidup kita, hati kita kepada Sang Pencipta. Jadi manusia harus menyembah Tuhan dengan segenap hati dan memuliakan namanya, bersukacita dan bersorak-sorai. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh sebuah robot, tetapi oleh manusia yang mempunyai free will. Nah, dikatakan lagi bahwa manusia itu mempunyai free will dipertegas kembali oleh peringatan, oleh sebuah peringatan tanda petik. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, peringatan ini jelas ditujukan kepada manusia yang memang harus memilih sebuah peringatan bahwa semua buah-buahan di dalam taman itu boleh kau makan, tetapi untuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Adam. Kita tahu tidak mungkin pohon ini diberitahukan Tuhan sebagai satu peringatan agar tidak dimakan kalau manusia itu robot. Tetapi karena manusia itu mempunyai pikiran kehendak bebas, ia diperhadapkan untuk mengambil satu keputusan. Satu keputusan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, peringatan ini jelas. Memang untuk apa peringatan ini? Memang untuk menguji manusia itu. Apakah manusia itu taat kepada perintah Allah atau melanggar? Ya. Jadi memang pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, yang dikatakan jangan kau makan itu, memang untuk menguji manusia pada waktu itu. Dan manusia punya keputusan untuk mengambil keputusan hendak makan atau dia tidak makan buah itu. Kita baca selanjutnya bahwa akhirnya manusia yang diciptakan Tuhan itu mengambil keputusan yang salah dengan melanggar firman Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Jadi peranan iblis untuk menggoda manusia pertama itu, ya, dia sebatas untuk menggoda. Tetapi keputusan untuk memakan atau tidak memakan buah larangan itu ada di tangan manusia yang mempunyai free will. Itu juga terjadi atau berlaku buat Bapak, Ibu, dan saya. Ketika ada godaan, ketika ada tantangan, ada ujian dari kuasa jahat atau iblis atau satan, keputusan ada di tangan kita. Kita mau tetap berpegang pada firman Tuhan atau kita melanggar. Itu keputusan di tangan manusia, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Tadinya mereka itu tidak malu, tidak tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi ketika manusia Hawa dan Adam itu memakan buah itu, mata mereka terbuka dan mereka telanjang. Sehingga mereka harus menutupi ketelanjangannya itu. Mereka berusaha dengan menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Itulah konsekuensi dari kejatuhan umat manusia. Nah, karena sudah berdosa, maka ini yang menarik di dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus menulis tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa ini. Seperti ada tertulis ya di dalam Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang bagaimana? Ketika manusia yang dikatakan tidak boleh memakan buah itu, ia makan, disitulah kemuliaan Allah sudah hilang. Saya ulang sekali lagi. Ketika manusia itu berdosa, jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Luar biasa firman Tuhan. Paulus bisa menceritakan hal itu. Dan dikatakan semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dipertegas, kita kembali dalam Kejadian. Dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saya ulang, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, ketika manusia itu hidup kekal bersama dengan Tuhan sebelum jatuh ke dalam dosa, berarti Roh Allah itu selama-lamanya bukan. Tetapi ketika ia jatuh ke dalam dosa, dikatakan Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena Roh Allah sudah meninggalkan manusia itu. Dan dikatakan manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kejatuhan manusia itu kekal. Tetapi pasca kejatuhan manusia pertama itu, umur manusia sudah mulai dihitung. Saya ulang sekali lagi. Sebelum kejatuhan manusia itu kekal, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi setelah ia melanggar firman Tuhan, umur manusia sudah mulai dihitung. Dan yang menarik, dikatakan umurnya hanya 120 tahun saja. Dan memang dari catatan dalam Guinness Book of Record, kalau Bapak Ibu searching di Google, akan ditemukan bahwa manusia yang tertua di dunia ini
kurang lebih sekitar usianya 116 sampai 118 tahun. Berarti Alkitab digenapi. Tidak ada yang mencapai 120 tahun. Silakan searching di Google. Cuma dibatasi 120 tahun. Nah, jadi kondisi manusia pasca kejatuhan itu membuat roh Allah itu keluar karena manusia bersifat daging. Berarti manusia hanya memiliki tinggal satu unsur saja. Roh Allah sudah meninggalkan manusia itu dan manusia hanya memiliki satu unsur saja, yaitu dari bumi, yaitu debu tanah. Tetapi Tuhan yang disembah Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang sayang kepada kita. Pada saat kejatuhan manusia, Tuhan Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia itu. Kasih sayang Tuhan sudah diperlihatkan dari awal kejatuhan manusia itu. Ketika mereka diusir dari Taman Eden. Apakah manusia yang dari debu tanah itu masih bisa diperbaiki atau dipulihkan? Pertanyaannya buat kita semua. Apakah masih bisa dipulihkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu? Jawabnya ya dan amin. Kita lihat firman Tuhan. Dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Kita lihat pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Ada yang menarik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di sini dikatakan ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya, tukang periuk yang menggunakan material tanah liat, atau dikatakan di sini tukang periuk itu sedang mengerjakan sesuatu, tetapi ketika yang diciptakan itu, contoh bejana itu rusak, tidak dibuang Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi akan dikerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang kelima, luar biasa firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saya pertegas lagi. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu, kita semua di tangan Tuhan, hai kaum Israel. Jadi Tuhan memperbaiki kembali bejana yang rusak itu menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, ini bisa terjadi dengan bagaimana dipulihkan ini. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Kita akan melihat diperbarui, dipulihkan, atau bejana itu dipulihkan yang rusak itu hanya dengan satu cara. Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia. Allah juga yang berinisiatif untuk mengerjakan keselamatan itu di dalam putranya Yesus Kristus yang ia utus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi diperbarui itu, dipulihkan itu hanya di dalam nama Yesus, bukan nama yang lain. Kita lihat
apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai dengan 48. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah, yang tadi sudah saya ulas di awal, dan yang bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Siapa manusia kedua itu? Atau Adam kedua itu? Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, yang adalah inkarnasi Allah di dalam manusia. Namanya Yesus Kristus yang berasal dari sorga. Adam yang akhir itulah Yesus Kristus yang dari sorga sebagai inisiator untuk menyelamatkan manusia dari kengerian kekal. Saya katakan, dari kengerian kekal. Kita lihat dalam Daniel 12 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Daniel 12 ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi sebagian hidup kekal, menerima hidup kekal, sebagian lagi yaitu mengalami kengerian yang kekal. Yang hidup yang kekal, itulah Bapak, Ibu, dan saya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi di dalam Yesus kita sudah dipulihkan, diampuni Tuhan, disempurnakan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa gambar Allah itu dikembalikan oleh karya Yesus Kristus di kayu salib. Kalau kita mau datang dengan rendah hati, jujur, mengakui dosa-dosa kita, dan mau menerima karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Demikianlah pengajaran kita pada hari ini. Biar apa yang kita pahami, kita mengerti bahwa begitu Tuhan mencintai manusia itu, sayang kepada manusia itu, sehingga manusia yang jatuh ke dalam dosa itu tidak dibuang, tetapi Tuhan berencana menyelamatkan umat manusia itu. Dan Tuhan sudah buktikan 2000 tahun yang lalu dengan datangnya Putra Allah itu, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya, dan bagi semua orang yang mau menerima anugerahnya. Demikian pengajaran pada siang hari ini. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bersama saya, Pendeta Sonita Siahaan, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.